Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Jutaman dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih yang udah menonton, udah kasih subscribe. Appreciate buat semuanya ya. Kemarin aku buat konten cakap seputar kebijakan baru yang nampaknya akan diterapkan AFC untuk Liga Juara-Juara Asia ataupun Asian Champions League untuk musim 24-25 yang 2024 dan 2025 ya. Yang kemungkinan dari yang sebelumnya itu ada 40 klub itu akan berkurang jadi 24 saja timnya yang akan itu, dan terlepas itu nanti akan mempengaruhi kuota masing-masing negara ya, karena pasti ini akan berpengaruh apabila memang itu ditempatkan, khususnya kuota dari Malaysia ya, yang harusnya di tahun 2024-2025 itu Malaysia mendapatkan 2+2, dalam artian 2 langsung 2 playoff. Nah, tapi yang menarik, terlepas itu nanti itu pasti akan berpengaruh dengan slot yang ada, tetapi kalau kita coba seksama, bagaimana ya Malaysia itu boleh mendapatkan keistimewaan seperti itu, padahal ya kalau kita tahu beberapa tahun ataupun 10 tahun yang lalu Liga Malaysia pun jangankan untuk mendapatkan 2 klub yang lolos Liga Juara-Juara Asia langsung ya, untuk playoff pun agak sukar ya pada masa itu ya, dan kategorinya juga boleh dibilang di bawah lah ya, tapi sekarang berada di nomor 1 Asia Tenggara kalau acuannya adalah MA ranking. Nah, ini yang menarik ya, karena hal itu diulas oleh sebuah artikel yang juga diposting ulang oleh official Johor, itu dari semuanyabola.com. Nah, ini menarik ya, bagaimana boleh Liga Malaysia ini berada di level sekarang, paling enggak kalau kita mengacu dari MA ranking ya, yang berada di nomor 1 Asia Tenggara ya. Nah, ini dari semuanyabola.com. Nah, judulnya adalah JDT bawa Liga Grade D ke tingkat yang tak pernah terjangka. Jadi dulu grade D ya, sampai berada di level sekarang. Ini coba aku bacakan ya. Pada tahun 2011, tular satu posting dari sebuah fanpage bola sepak tempatan yang mengesahkan persepsi peminat sejak sekian lama. Quality Liga Super sangat teruk di peringkat Asia. Daripada 23 liga bola sepak yang di bawah AFC, Liga Super ini ada di nomor 19 cuy. Dari 23 di nomor 19 pada tahun 2011 sih. Zaman-zaman aku awal-awal kuliah tuh. Pada masa itu ya, Liga Jepun, J-League berada di kedudukan pertama, kemudian Liga Korea Selatan di kedudukan kedua, Chinese Super League itu berada di ketiga, jadi 3 teratas, Jepun, Korsel, dan juga China. Di peringkat Asia Tenggara, Liga Super Indonesia paling di atas. Jadi Indonesia pada masa itu nomor 1 cuy, tahun 2019. Diikuti oleh Liga Singapura ataupun Singapura League dan juga Liga Thailand. Jadi tahun 2011 Liga Indonesia, Liga Singapura, dan juga Liga Thailand ya. Kedudukan buruk Malaysia dalam ranking AFC Member National League atau yang sekarang lebih dikenal dengan ranking AFC Club Competition ini membuatkan naratif Liga Malaysia berada di Liga Grade D menjadi populer. Pada ketika itu rata-rata peminat bola sepak tempatan bersetuju Liga Super tiada daya tarikan kepada pemain import berkualiti, dan mereka betul ya. Jadi kalau 1 sampai 3 itu grade A, 3 sampai 9 itu grade B, kemudian 10 sampai 16 grade C, dan 17 sampai 23 itu grade D ya. Jadi memang terbawah pada masa itu. Jadi Liga Malaysia itu pada masa itu Jordan League, Kuwait Premier League, Malaysia, Hong Kong, Oman, Bahrain, dan juga Turkmenistan lah pada masa itu tuh yang ada liga di Asia di grade paling bawah. Nah, kalau yang di atas tadi ya, J-League, K-League, China Super League, Liga Arab Saudi, UEFA Professional League, Australia League,
Iran Pro League, dan juga Indonesia Super League pada masa itu nomor 8 cuy, luar biasa ya. Singapore League, Uzbek League, Qatar, Thailand Premier League, V-League, E-League ya, Pakistan, ada nama-nama sampai ke bawah. Tapi pada masa itu tuh Malaysia ada di peringkat 19 cuy, 20-11. Pada ketika itu majoriti pemain-pemain kebangsaan yang berpotensi disarankan peminat supaya berhijrah ke luar negara. Pilihan paling populer pada ketika itu adalah Thai League ya, terutamanya selepas berlakunya kemelut dualisme Liga Bola Sepak Indonesia ya, antara Liga Primer Indonesia dan juga Indonesia Super League. Ditambah pula dengan hakikat ranking FIFA Thailand 132 yang lebih tinggi daripada Malaysia 155. Nah, di situ walaupun waktu itu peringkat Liga Indonesia itu tinggi ya, tapi ada masalah dualisme ya pada masa itu. Berarti sebelum dibekukan ataupun disanksi FIFA. Nah, itu masalah yang mulai menyeruak. Malah laju tahun 2022 ya, sekarang Malaysia kini berada di ranking 8 seluruh Asia cuy. Ini ranking yang sama pada masa itu Indonesia ya, di nomor 8 ketika lagi jaya-jayanya. Di peringkat zona timur, Malaysia berada di ranking 4 ya, selepas Jepun, Korea Selatan, dan juga Hong Kong. Nomor 4 kalau di zona timur ya, ini Malaysia. Alhamdulillah ini bermakna bermula pada tahun 2024 nanti, dua klub Liga Super akan dijamin tepatnya dalam AFC Champions League ya. Tiada playoff, terus ke peringkat kumpulan. Penyumbangnya JDT dan KLCT, penyumbang utamanya tak lain tak bukan adalah JDT. Jadi yang berkontribusi menyumbang itu adalah JDT dan KLCT, tapi penyumbang utamanya adalah torehan yang selama ini diberikan oleh Johor Darul Takzim ya. Nah, di tahun 2022 ini, kalau secara peringkat nomor 1 adalah Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, ya, Hong Kong di nomor 6, Qatar di nomor 7, Malaysia ada di nomor 8, nomor 9 Uni Emirat Arab, 10 Vietnam, 11 Jordan, dan Thailand ada di nomor 12. Persembahan cemerlang JDT di Champions League tahun ini membolehkan mereka menyumbang 68,7% ya. 16 mata ya, yang Malaysia kutip sepanjang 2022. 22,3 bersama KLCT, JDT menunjukkan kepada peminat bola sepak Indonesia, Thailand, Vietnam bahwa Liga Malaysia liga yang kompetitif. Maksudnya liga yang kompetitif ini boleh bersaing dengan wakilnya di wakil Asia ya. Itu bisa dipertunjukkan dengan Kuala Lumpur City FC sampai final AFC Cup, dan juga JDT yang sampai pusingan 16 liga besar, liga juara-juara Asia ya. Kompetitif apanya kalau gelaran liga dimiliki oleh JDT 9 kali berturut-turut ya, misalnya ada pertanyaan macam itu. Si pengkritik mungkin membalas, ini adalah soalan yang sangat sesuai dijawab dengan soalan, karena ya soalan retorikal. Mereka tahu jawabannya. Soalannya bagaimana JDT boleh bersaing dengan kompetitif di peringkat Champions League sehingga melangkah ke pusingan 16 terakhir jika liga domestiknya tidak kompetitif, tanda tanya. Tidak terlintas dalam pikiran mengkritik bahwa puncak utama JDT mendominasi gelaran domestik adalah karena apabila mutu pasukan Liga Super lain bertambah baik 2 kali ganda, mutu JDT bertambah baik 3 kali ganda. Dalam pikiran pengkritik ya, JDT perlu menurunkan mutu pasukan mereka supaya liga lebih kompetitif, lebih menarik. Maaf, ini sukan profesional, bukan sukaneka tadika di mana semua peserta akan mendapat trofi penyertaan. Jika Anda mau menewaskan JDT, Anda boleh bertaruh, Anda perlu memberikan usaha 5 kali ganda ya. Jika Nakso Insa mencatatkan jarak larian 12 km dalam satu perlawanan, pemain tengah Anda perlu mencatatkan jarak larian 13 km dalam satu perlawanan. Jika Beksen da Silva mengambil masa 2 saat untuk melakukan pressing, pertahanan Anda paling perlu membutuhkan keputusan kurang daripada 2 saat. Jika Arif Aiman memenangi 5 duel dalam satu perlawanan, bek kiri Anda perlu menang 6 duel dalam satu perlawanan. Ini cara atlet profesional menang ya. Penekanan khusus JDT untuk berjaya di peringkat Asia juga nampaknya telah berjaya merubah sikap tipikal klub Malaysia apabila bersaing di peringkat benua. Bukan satu fenomena asing pada era 2000-an dahulu melihat klub Liga Super merehatkan pemain kesebelasan utama semasa persaingan AFC Cup demi mengejar kemenangan di saingan domestik. Syukur pemikiran lapik ini sudah pupus ya. Jadi mengorbankan kompetisi yang lebih tinggi untuk saingan liga ya.
Dalam sadar tak sadar, Liga Sepak Bola Malaysia sebenarnya menikmati kesan tidak langsung kemajuan JDT. Anda boleh hidup dalam penafian, para peminat bola sepak di Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam sudah mengakuinya. Nah, ini memang banyak layak pengakuan terkait JDT dari luar negara. Mereka mau melihat bintang-bintang skuad kebangsaan mereka bermain di Liga Malaysia sebagai plan B jika plan A bermain di J-League ataupun K-League tidak menjadi. Yang tak bersetuju tak mampu membalas apabila ditunjuk ranking AFC Malaysia berbanding negara-negara, tiada siapa boleh menafikan peluang terbesar pemain terbaik ASEAN untuk bermain di Champions League adalah dengan bermain di Malaysia ya. Siapa sangka kini menjadi plan B selepas bermula sebagai grade D ya. Jadi sekarang berada di grade B dari yang tahun 2011 itu berada di grade D ya. Jadi ini pencapaian mana. Jadi ini kaitannya dengan kemarin ya. Terlepas aku belum tahu ya, aku belum baca berita lagi bahwa nanti misalnya 2024 itu cuman 24 klub saja, jatah yang 2+2 ini dari misalnya Malaysia ini apakah cuma 2 saja ya tanpa ada yang playoff atau apa ya, kita tunggu saja nanti update lebih lanjut. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dipertunjukkan konsistensi dari Johor Darul Ta'zim di kompetisi Asia, entah sebelum otomatis ke Liga Juara Asia cukup berprestasi bahkan sampai juara di AFC Cup ataupun ya pokoknya konsisten di kompetisi Asia sampai sekarang konsisten di Liga Juara Asia, membuat makin naik dan sekarang berada di nomor 4 di zona Asia Timur, nomor 8 di Asia, dan yaitu konsekuensinya punya jatah 2+2 tahun 2024 dan juga 2025 ya, walaupun nanti akan ada penyesuaian kemungkinan ketika ada aturan baru 24 klub saja yang bermain di level tertinggi kompetisi antar Asia. Itu dulu video dari saya, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.